البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 268 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qaulu Hirakl, ucapan Heraklius, lau kuntu arju an akhlusa ilaih, seandainya saya berharap untuk bebas menuju ke tempat orang itu, latajasyamtu liqa'ah, niscaya saya akan bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengan dia. At-tajassum yaitu bersungguh-sungguh memayahkan diri. Duna khal'in min mulkih, tapi tanpa melepaskan diri dari kekuasaannya. Dia tetap ingin jadi raja, tapi juga ingin berjumpa dengan nabi tersebut. Wala tirada alaihi fi syai', dan dia ingin tidak ada yang membantah kepadanya sedikit pun dalam segala urusan. Wa hadza tajassum hiyal hijrah, tajassum ini adalah hijrah itu sendiri. Wa kanat fardhon ala kulli muslimin qabla fathi Makkah, dan hijrah itu wajib atas setiap muslim sebelum fathu Makkah. Baik. Wa fi kalami Hirakl falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih, kalau tadi riwayat yang dipakai oleh Ibnu Battah, adapun riwayat kita yang di hadapan kita itu lafadznya ini, seandainya saya tahu bahwasanya saya akan bebas menjumpai nabi tersebut, latajasyamtu liqa'ah, niscaya saya akan bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengannya. Isyaratun ila annahu tayaqqana anna rum sayaqtulunahu idza aslam wa hajara ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat bahwasanya dia yakin, tapi keyakinan karena buruk sangka pada Allah sebenarnya. Dia yakin bahwasanya orang Romawi akan membunuh dia jika dia masuk Islam dan berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat si Heraklius ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu la tajasyamtu bil jim wasyinil mu'jamah ay takallaftul wusula ilaih, saya akan menyusahkan diri, memberat-beratkan diri untuk sampai kepada nabi tadi. Wa hadza yadullu ala annahu kana yatahaqqaq annahu la yaslamu minal qatl. Ini menunjukkan dia yakin bahwasanya dia tidak akan selamat dari pembunuhan. In hajara, ini in mestinya ya. In hajara ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia apabila dia berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi dia tidak yakin akan penjagaan dari Allah Ta'ala. Kalau tidak mampu hijrah, berbuat seperti siapa? Raja Najasyi, masuk Islam tapi tetap tinggal di negerinya, tetap tinggal di negaranya di Ethiopia. Tidak masalah kalau tidak mampu hijrah, yang penting masuk Islam. Wastafada dzalika bitajribah, Heraklius mengambil faedah perkara tadi dengan pengalaman bahwasanya orang yang masuk Islam akan dibunuh oleh orang ahli kitab. Kama fi qissati Doghatir, seperti cerita teman dia orang Romawi yang namanya Doghatir, alladzi adhara lahum islamahu faqatalu, yang mana dia menampakkan keislamannya kepada orang-orang Romawi, kemudian mereka membunuhnya. Nah, dia khawatir mengalami itu. Padahal kalau terbunuh mati syahid, jadi raja di surga beribu-ribu tahun, bahkan kekal. Untuk apa juga mempertahankan dunia yang akan segera sirna. Selesai dari Fathul Bari. Faidah, inna fi imanin Najasyi rahimahullah, sesungguhnya di dalam keimanan Najasyi rahimahullah, ma'a adami hijratihi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan dia tidak hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hikmatan balighatan minallahi ta'ala. Ada hikmah yang mendalam, ada hikmah yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, fa in qil, kalau dikatakan fa inna Najasyiya lam yuhajir. Najasyiya ya, mestinya ada titik dua. Sesungguhnya Najasyi tidak berhijrah pula qabla fathi Makkah, sebelum fathu Makkah, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang mukmin. Fa kaifa saqata anhu fardul hijrah, maka bagaimana gugur dari dia kewajiban berhijrah? Ilalah, dikatakan kepada si penanya ini, huwa fi ahli mamlakatihi a'na anillah. Dia bagi orang-orang yang di wilayah kekuasaan dia itu a'na, yaitu lebih diperhatikan. A'na yaitu lebih diperhatikan dari Allah. Wa an rasulih, daripada Allah dan daripada Rasulnya. Wa an jama'atil muslimin, dan daripada jama'atil muslimin minhu, dari dia. Maksudnya apa di sini? Yaitu kaum muslim, orang-orang Nasara Ethiopia, mereka sangat memperhatikan raja mereka. Makanya orang-orang muslimin yang hijrah ke Ethiopia tidak diganggu, tidak dikacau, padahal mereka masuk Islam. Tapi kalau sampai rajanya masuk Islam dan hijrah, nah ini boleh jadi akan jadi mangsa keganasan mereka. Lau hajara bi nafsihi farda, seandainya dia berhijrah sendirian, ya dengan yaitu sama ya, bi nafsihi fardan, berhijrah sendirian, li anna awwala anaihi habasahul habasyah kulluhum, yang menyusahkan dia pertama kali nantinya adalah semua orang Ethiopia akan menahan dia, bahkan selama ini sudah menahan dia. Min muqatalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ma'atawaifil kufar, melawan kelompok-kelompok orang kafir. Dohirnya orang-orang Ethiopia akan menahan dia, mereka tidak rela dia ikut perang bersama Nabi dan kaum muslimin untuk melawan orang kafir. Ma'annahu kana malja'an liman udhiya min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia adalah sebagai tempat bernaung untuk orang-orang yang diganggu oleh kufar Quraisy. Bernaung siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warid'an li jama'atil muslimin, dia sebagai pelindung untuk jamaah muslimin. Jadi keberadaan dia di Ethiopia itu lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Oh iya, ini maktuf kemana ya? Wa hukmir rid'i wa hukmir rad'i fi jami'i ahkamil Islam hukmul muqatil. Hukum orang yang melindungi seluruh hukum-hukum Islam itu hukumnya sama dengan orang yang berperang. Walaupun dia tidak hijrah untuk berperang bersama Nabi, tapi dia di negeri Habasyah dia menjadi pelindung kaum muslimin, maka hukumnya sama dengan orang yang berjihad. Wa kadzalika fi raddil lususi wal muharibin inda Malik. Demikian pula, enggak tahu ini apakah rad atau radd. Kalau lusus yaitu apa? Para pencuri. Muharibin yaitu orang-orang yang suka memerangi penguasa. Bagi Imam Malik wa aksaril kufiyin, enggak tahu ini radd atau rad ya, dohirnya seperti tadi rad, yaitu perlindungan, yaitu orang yang melindungi pencuri dan melindungi para orang yang melakukan pemberontakan kepada penguasa. Bagi Imam Malik dan jumhur ahlil Kufah, yuqtal biqatlihim, dia boleh dibunuh dengan dibunuhnya para pencuri tadi, kalau memang sampai terpaksa ada pencuri yang terbunuh karena mereka tidak mau menyerah. Wa yajibu alaihi ma yajibu alaihim, dia akan terbebani kewajiban sebagaimana kewajiban itu dibebankan kepada mereka. Wa in kanu lam yahdurul fi'il, walaupun mereka tidak menghadiri perbuatan tadi, walaupun dia orang yang seperti ini tidak ikut mencuri, tidak ikut memberontak, tapi kalau dia melindungi pelaku jinayah hukumnya sama.
Thayyib. Mislu takhallufi Utsman wa Talhah wa Sa'id bin Zaid an Badr. Seperti tertinggalnya Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid dari perang Badar. Tidak ikut jihad tapi mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Ya ada udzur. Fa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisihamihim min ghanimati Badr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuk mereka bagian dari harta rampasan perang Badar. Kalau Utsman kenapa? Beliau sedang merawat istrinya yang menjadi putri Nabi itu siapa? Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hikmahnya. Tidak ikut perang pada waktu itu. Dan ada hikmahnya bahwasanya Najasyi tidak berangkat ke Madinah berjihad bersama Nabi. Ada hikmahnya. Selesai dari Syarah Ibni Battal. Berarti tadi dohirnya adalah rad'il lusus ya, yaitu orang yang melindungi pencuri, perlindungan terhadap pencuri. Summa qala Abu Sufyan radhiyallahu an, summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sudah selesai sudah dari pembicaraan panjang terkait dengan dialog Heraklius. Abu Sufyan bercerita, selanjutnya Heraklius minta didatangkan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada yadullu ala annal kitab yutlaqu ala sahfatin wahidah. Buktinya apa? Yaitu kitab itu istilah untuk satu lembar tulisan, itu pun dikatakan kitab. Fama fauqaha, atau yang lebih dari satu lembar, satu muka surat tak masalah, dikatakan kitab. Buktinya surat Nabi paling berapa baris saja kan, tapi dikatakan apa? Sebagai apa? Kitab. Bagaimana gambaran dari suratnya Nabi itu di belakang. Sudah ana nukilkan, sudah ana tampilkan potretnya, potret manuskrip. Di sini muka surat 328. Itu khot, entah khotnya salah satu juru tulis Nabi barangkali. Jadi ini dikatakan kitab, jadi tak masalah, tidak selalu kitab itu harus tebal-tebal dan sebagainya. Baik, nanti insya Allah kita sampai ke situ. Kita lanjutkan dulu. Nah tadi wala yazamu ayyakuna fi safahatin kasirah wala fi mujallad. Tidak wajib yang namanya kitab itu memiliki lembaran-lembaran yang banyak atau bahkan satu jilid, tidak wajib. Qala Allah Ta'ala fi qissati nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman tentang cerita nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pertanyaan untuk anak-anak, hari ini masih ada yang belum tunjuk jari nggak untuk anak-anak? Sulaiman bin siapa? Anak-anak ada yang belum tunjuk jari? Ya enggak apalah, mobil boleh. Iya, Sulaiman bin Dawud. Oh iya. Ayo pertanyaan untuk anak-anak yang lain. Nabi Sulaiman kerajaannya di mana? Ya. Di Quraisy. Bukan, ya. Balqis. Bukan. Ya nanti Ratu Balqis ikut bergabung, tapi pusat kekuasaan Sulaiman di mana? Putrajaya. Bukan di Putrajaya, bukan di Sabak. Bukan di Cyberjaya juga, bukan di Alustar. Berarti di mana? Anak-anak siapa yang mencoba? Orang tua insya Allah tahu aja, ya. Mana? Iya, Palestina, betul, di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita cari di Pineng tak dapat. Baik. Kemudian dikatakan di sini ma'ahudhud bersama dengan burung hudhud. Idhab bi kitabi hada. Pergilah engkau membawa suratku ini, dinamakan kitab, padahal cuma beberapa kalimat kan isinya. Fa'alqih ilaihim, kemudian lemparkan, balingkan surat ini kepada mereka. Summa tawalla anhum, setelah itu berpalinglah engkau dari mereka, tapi jangan pulang, tapi apa? Fangdzur madza yarji'un. Selanjutnya perhatikan apa jawaban mereka. Raja'a yaitu apa? Menjawab. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ratu ini, tadi siapa yang menjawab tadi? Siapa? Ratu mana? Ratu mana? Iya, yang dikatakan Ratu Balqis, Ratu Sabak. Entah namanya betul Balqis atau tidak tak masalah. Ratu Sabak di Yaman. Sebagian mengatakan apa di Jawa Tengah di Wonosobo. Ini orang tak mau kalah selalu. Harus ada pokoknya di Jawa atau di Sumatera. Itu berlebihan. Enggak, dia adalah di Yaman, di daerah Ma'rib sana.
Sesungguhnya telah dilemparkan kepada saya, dibalingkan kepada saya sebuah kitab yang mulia. Ya, kitab dari raja yang agung, jelas tidak seperti surat-surat kita di kertas biasa tentunya. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya buku ini, surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dia diawali dengan kalimat apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan apa good morning lah, good apa itu, bukan. Baik. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. An tafsiriyah, yaitu dia mengatakan jangan kalian menyombongkan diri kepada saya dan datanglah kalian sebagai kaum muslimin. Dah itu aja suratnya. Tapi dikatakan kitab. Wa ma huwa illa fi safhatin wahidah. Tidaklah dia kecuali dalam satu muka surat semata. Kutib tertulis, jumi'a. Jadi istilah kitab dari kutiba yaitu jumi'a. Fihi kalimatun yasiratun jalilah, tertulis terkumpul di dalamnya kalimat-kalimat yang pendek dan agung, makanya tetap dikatakan kitab. Qala al-alamatu Abu Hilal al-Askari rahimahullah, al-farqu bainal kitab wal mushaf. Apa perbedaan antara kitab dengan mushaf? Annal kitab yakunu waraqatan wahidah, bahwasanya kitab itu satu lembar. Kalau sofah itu berarti apa ya? Muka surat ya. Kalau warakah yaitu satu lembar wahidah. Wa yakunu jumlata awraq, boleh jadi sejumlah kertas. Wal mushaf la yakunu illa jama'ata awraq. Sementara mushaf itu tidak terbentuk kecuali sekumpulan kertas. Iya jelas namanya mushaf kan, berapa lembar itu, banyak sekali. Sufihat jumi'a ba'duha fi ba'd, sebagiannya dikumpulkan ke sebagian yang lain. Selesai dari al-furuq al-lughawiyah. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah fi bayani ismil kitab, tatkala menjelaskan istilah kitab, wa hadzal ismu yasduqu 'alal waraqah wa ma fawqaha. Istilah kitab ini berlaku untuk satu lembar atau yang lebih dari itu. Selesai dari kitab Al-Badrut Thalib. Summa qala Abu Sufyan radhiyallahu an. Setelah itu Abu Sufyan berkata, walladzi ba'asa bihi Dihyah, surat yang dikirimkan oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Wa huwa Dihyah bin Khalifah ibni Farwah Al-Kalbi, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal radhiyallahu an. Awwalu masyahidihi al-Khandaq, momentum peristiwa yang pertama kali beliau ikuti bersama Nabi adalah perang Khandaq. Wakil Uhud, ada yang mengatakan perang Uhud. Walam yashhad Badra, beliau tidak menghadiri perang Badar. Wa kana yudrabu bihil masalu fi husni surah, beliau dijadikan sebagai perumpamaan tentang indahnya wajah. Wa kana Jibrailu alaihi salam yanzilu ala suratih, Jibril alaihi salam sering turun dengan memakai wajah Dihyah, yaitu dengan mengikuti wajah Dihyah. Ja'a dzalika min hadis Ummi Salamah wa hadis Aisyah, datang dari hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa rawan Nasa'i bi isnadin sahih, An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Yahya bin Ya'mar an ibni Umar radhiyallahu anhuma, kana Jibrilu ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatal Kalbi. Jibril sering mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Rujuk kitab Al-Isabah. Wa min manaqibihi radhiyallahu an, termasuk keutamaan Dihyah Al-Kalbi apa? Ma dzukira fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam hadis ini, annahu rasulun ma'mun. Kembali kalau sudah sini duduk kembali. Bahwasanya bahwasanya Dihyah Al-Kalbi adalah utusan yang terpercaya fi murasalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat menyuratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amulukil ard, bersama dengan raja-raja di bumi pada waktu itu. Thayyib. Wa qauluh summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'asa bihi Dihyatu ila azimi Busra, yang dikirimkan oleh Dihyah kepada pembesar Busra. Wa Busra mamlakatun bainas Syami wal Hijaz. Busra itu kerajaan di antara Syam dan Hijaz. Sebenarnya dia masih termasuk raja Arab, tetapi dia berafiliasi kepada mana? Romawi.
Azimu Busra hina tahta mamlakatir Rum. Pembesar Busra pada waktu itu di bawah kerajaan Romawi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Busra hiya bi dhammil ba wa hiya madinatu Hauran, kota Hauran. Zatu qal'ah, memiliki benteng. Wa a'malun qaribatun min tarafil bariyah, memiliki desa-desa yang dekat dengan ujung bariyah. Seringkali bariyah diartikan hutan, yang lain mengatakan bariyah ya, apa itu namanya, semacam dataran rumput yang jauh, yang terhampar. Allati baina Syami wal Hijaz, yang ada di antara Syam dengan Hijaz. Hijaz itu mana Hijaz? Hijaz yang terkenal mana Hijaz? Dua kota Hijaz apa ya? Madinah. Iya, Makkah dan Madinah itu Hijaz. Baik. Kalau Najd mana Najd? Uyainah, Dar'iyah, itu Najd. Najd yang di semenanjung Arab. Kalau Najd Irak ya berarti yang di Irak. Wal muradu bi azimi Busra amiruha, yang dimaksudkan dengan pembesar Busra adalah pemimpinnya itu. Selesai dari Syarah Nawawi ala Muslim. Wa yustafadu min kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal, diambil faedah dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, ahammiyatu da'watil kufar ilal Islam, pentingnya mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam, qabla qitalihim, sebelum memerangi mereka. Ya, ini sebelum peristiwa apa itu? Peristiwa Mu'tah, yang nanti apa? Utusan Nabi itu dibunuh oleh Busra, oleh pembesar Busra, sehingga terjadi peperangan pertama kali nantinya, perang Mu'tah itu. Dan nanti berikutnya perang Tabuk, orang kafir ketakutan. Kemudian yang berikutnya adalah tatkala Nabi mau wafat, beliau mengirimkan Usamah bin Zaid itu, dan seterusnya sampai akhirnya betul-betul Allah Ta'ala mengusir orang-orang Romawi dari semenanjung Syam, dari wilayah Syam. Tayyib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'ah. Kemudian Heraklius meminta didatangkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia membacanya melalui penerjemah tentunya, seperti yang telah kita lewati. Fa idza fi, ternyata di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulainya dengan bismillah. Tayyib. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Hiraqal azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mengikuti hidayah. Bukan assalamualaikum, karena dia tidak layak mendapatkan doa keselamatan, dia bukan muslim. Tapi assalamu ala manittaba'al huda. Amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, maka sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah ke dalam Islam, niscaya Allah memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa innama 'alaika ismul arisiyin, apabila engkau berpaling maka engkau hanya akan memikul dosa Arisiyun, yaitu penduduk kerajaan Romawi. Padahal di dunia waktu itu Romawi negara apa istilahnya superpower, wilayahnya luas, sangat-sangat luas itu. Maka dia memikul dosa orang sebanyak itu. Silahkan kalau berani. Ternyata dia memilih untuk itu. Na'udzubillah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan wahai Rasulullah, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu terkait dengan tauhidul uluhiyah. Al-ayah, hingga akhir ayat. Fi hadzal kitab jumalun minal qawaidi wa anwa'un minal fawaid. Kata Imam An-Nawawi, di dalam surat ini ada sejumlah kaidah dan berbagai jenis faidah. Minha, diantaranya apa? Du'aul kufari ilal Islam, mengajak orang kafir untuk masuk Islam, qabla qitalihim, sebelum memerangi mereka. Wa hadza du'a wajib, seruan ini adalah wajib. Wal qitalu qablahu haram, memerangi dia sebelum dia didakwahi ini haram, sebelum dia mendapatkan dakwah. Illam takun balaghathum da'watul Islam, apabila memang belum sampai kepada mereka dakwah Islam.
Wa in kanat balaghathum, apabila memang sudah pernah sampai dakwah Islamiyah kepada mereka, fadu'a'u mustahabbah, maka dakwah itu mustahab, mengulang lagi tak mengapa, dan itu baik. Barangkali ada yang sedar setelah itu. Hadza madhabuna, inilah madhab kami. Wa fihi khilafun lis salaf, dan memang dalam masalah ini ada perselisihan di kalangan salaf, tapi ini yang benar. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Wa yustafadu minhu aidan, diambil faedah juga dari kitab ini, qabulu khabaril ahadits siqat. Ini terkait dengan akidah kita, berlawanan dengan orang-orang Mu'tazilah, yaitu menerima berita satu orang yang siqah, terserah satu orang, dua orang, yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dari mana kita tahu? Ya yang bawa surat berapa? Satu orang saja dihyah. Tidak wajib sampai apa? Posmennya 7 orang, itu tidak wajib. Iya, Nabi pun cukup 1 juga. Muadzin pun cukup 1 di satu masjid, tak perlu sampai 7 muadzin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis, terkait dengan faedah hadis ini, wa minha, di antara faedahnya, wujubul amali bi khabaril wahid, wajib mengamalkan berita satu orang. Ini maksudnya satu orang yang terpercaya tentunya. Baik. Satu orang kalau dia suka bully, suka prank, ya jangan. Penipu-penipu tak boleh diterima. Wa illa, jika tidak demikian, falam yakun fi ba'sihi ma'adihiyata faidah, maka tidak ada faedah Nabi mengirimkan suratnya bersama dihyah satu orang. Wa hadza ijma'u man yu'tadu bih, dan ini disepakati oleh ulama yang terpandang, yaitu wajib mengamalkan berita satu orang yang siqah. Wa qalahu aidan Ibnul Mulaqin, ini juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin. Wa yustafadu minal hadis aidan, diambil faedah dari hadis ini juga, istihbabu ibtida'il kitab bil basmalah, disunnahkan memulai kitab dengan bismillah. Wa in kana al-mab'usu ilaihi kafira, walaupun orang yang mana surat dikirimkan kepada dia ini orang kafir, tak masalah. Baik, yang penting surat kita ini, kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala dengan menulis bismillah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis, faedah hadis ini, wa minha, di antaranya istihbabu tasdiril kitab bi bismillahirrahmanirrahim, disukai untuk memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Perlu nggak dimulai dengan Yasin? Bila selesai nanti suratnya nanti panjang sekali nanti. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu pulang baca Yasin terserah, atau baca surat Yasin sesuka hati, tak masalah. Wa in kana al-mab'usu ilahi kafira, walaupun orang yang dikirimi surat tadi orang kafir. Kenapa sampai dibahas sedalam itu? Jangan lupa dalam hadis Ibni Umar, Rasulullah apa itu? Naha Rasulullah SAW an yusafara bil mushaf ila ardil adu. Rasulullah SAW melarang untuk kita membawa mushaf pergi ke negeri musuh. Wah, ini bismillah bagian dari Quran juga. Kata ulama nggak masalah, buktinya Nabi melakukan itu. Ini tak masalah, 1 atau 2 ayat itu tidak mengapa. Bukan dikatakan mushaf. Baik. Waqra aidan kalam al-Hafidz Ibnul Mulaqin, baca juga karya Imam Ibnul Mulaqin dalam At-Tawdih. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, istihbabu betil al-ibtida bi dzikri ismil katib qablal mab'usi ilaih, disunnahkan memulai dengan menyebutkan nama si penulis. Iya, penulis di atas, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius dan semacam itu. Fi sadril kitab, di awal bukunya itu, di awal suratnya itu. Thayyib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa minha, di antara faedah hadis ini, semuanya tenang ya. Anna sunnata fil mukatabah war rasail, yang menjadi sunnah dalam surat menyurat, ini sama ya, mukatabah berkirim surat, rasail ya membuat surat-surat, bainan nas, di antara umat manusia, ayyabda al-katibu bi nafsih, si penulis memulai dengan namanya sendiri agar orang langsung tahu, oh ini dari si fulan misalkan. Fayaqul, mengatakan min Zaid ila Amr misalkan. Wa hadhihi mas'alatun mukhtalafun fiha, ini masalah yang diperselisihkan memang, tapi ikut Nabi itu lebih selamat dan lebih jelas dalilnya. Qala al-Imam Abu Ja'far fi kitabih Sina'atil Kitab, Sina'atil Kitab. Qala aktsaru ulama, jumhur ulama mengatakan yustahabu ayyabda'a bi nafsih,
Disukai untuk si penulis memulai dengan namanya sebelum orang yang hendak dikirimi surat. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Summa rawa fihi ahaditsa katsirah wa asara. Kemudian Abu Ja'far ini meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dan asar-asar yang banyak dalam masalah ini. Qal wa hadha huwa shawabu inda aksaril ulama. Kata beliau, inilah yang hadha huwa sahih, inilah yang benar menurut jumhur ulama. Li'annahu ijma'us sahabah, karena ini kesepakatan sahabat sebelum para fuqaha berselisih setelah mereka. Qal, beliau juga mengatakan wasawa'un fi hadza, sama saja dalam masalah ini tasdirul kitab wal unwan, yaitu memulai tulisan dan tajuk. Tetap apa? Kalau itu surat dimulai dengan nama kita, kalau itu surat kepada seseorang. Qal, beliau juga mengatakan wa rakhasa jama'atun fi ayyabda'a bil maktubi ilaih. Tapi sejumlah ulama memberikan keringanan, boleh memulai dengan orang yang dikirimi surat. Fayaqulu fit tasdiri wal unwan, maka dia berkata, yaitu menulis di awal suratnya dan tajuknya ila fulan min fulan, ya dibalik. Sebagian ulama mengatakan tak mengapa. Memang tidak sampai wajib, Rasulullah juga tidak sampai mewajibkan sih. Tapi lebih baik ikut Nabi, lebih diberkahi. Summa rawa bi isnadin anna Zaid bin Sabit kataba ila Muawiyah. Kemudian beliau menyebutkan, meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya Zaid bin Sabit menulis surat kepada Muawiyah. Fabada'a bismi Muawiyah. Zaid, kalau sanadnya sahih wa alam, memulai dengan nama Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Boleh jadi. Wa an Muhammad bin al-Hanafiyah wa Bakar bin Abdullah wa Ayyub as-Sakhtiyani annahu la ba'sa bidzalik. Mereka mengatakan itu tidak mengapa. Qal wa ammal unwan fasawab an yaktuba alaihi ila fulan. Adapun masalah tajuknya, enggak tahu ini unwan ini tajuk kah alamat ya? Mungkin. Kalau Indonesia sih bilang unwan artinya alamat. Tak masalah. Yaitu menulis kepada si fulan wala yaktub li. Ya, ila bukan li. Arsil ilayya bukan arsil li. Banyak orang Yaman yang keliru. Ya memang apa? Yang terpandang adalah kitab-kitab terdahulu, bukan kitab yang sekarang. Bukan li fulan tapi ila fulan. Li'annahu ilaihi lalah, karena suratnya menuju ke orang itu, bukan milik orang itu. Illa ala majaz, kecuali kalau kita masih menggunakan gaya bahasa majaz, kata-kata kiasan yang tidak hakiki misalkan kan. Tapi itu menyusahkan diri sendiri. Qal hadza huwas shawab, inilah yang benar alladzi alaihi aksarul ulama, yang dipilih oleh kebanyakan ulama minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kita habiskan muka surat ini insyaallah, selesai dari syarah Sahih Muslim. Wa yustafadu minal hadisi aidha, dan diambil faedah dari hadis ini juga adamu ifratin wala tafritin fi kitabatil kitab. Tidak perlu berlebihan, tapi juga jangan bersikap kurang di dalam penulisan kitab. Berlebihan yaitu apa? Dengan bahasa berbunga-bunga, jauh-jauh panjang pendek sampai 1 kilometer, paling akhir masuklah Islam. Nah, ini buang kertas banyak. Tapi jangan pula yaitu apa? Kedekut tulisan, cuma isinya apa? Gambar tengkorak, Islam atau mati. Yaitu janganlah macam itu. Tapi apa? Dengan adab yang baik dan tidak perlu berpanjang-panjang. Tayyib, qala al-Qadhi Iyad, ulama tahun 544. Beliau sebelum Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qauluhu fi kitabih sallallahu alaihi wasallam lah. Ucapan Nabi, yaitu surat tentunya, tulisan di dalam surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi, ai alladzi tu'azzimuhur Rum. Tidak mengatakan raja tapi pembesar yang diagungkan oleh orang Romawi. Walam yakul lahu ila malikir Rum, tidak mengatakan kepada raja Romawi. Lima tahta hadhil kalimah minal ma'ani, karena di bawah kalimat ini ada makna-makna allati la yastahiqquha illa man aujabaha lahul Islam, yang tidak berhak dimiliki kecuali oleh orang yang diberi kewajiban oleh agama Islam. Walima fihi minat taslimi lahu bil mulki lahum, dan juga kalau sampai mengatakan malikir Rum berarti seakan-akan Nabi memang menyerahkan kekuasaan kepada dia, kekuasaan Romawi kepada Heraklius. Padahal Nabi telah mengatakan apa kepada orang-orang Khaybar? Innal arda lillahi wali rasulih, sesungguhnya bumi ini milik Allah dan milik Rasulnya.
bukan milik Raja Romawi atau apa. Makanya kata kebanyakan pensyarah, setelah diutuskannya Nabi Muhammad SAW, yang lain tidak layak jadi raja kecuali di bawah Nabi, di bawah izin Nabi. Makanya dikatakan pembesar, bukan raja. Baik. Inilah hikmahnya Nabi mengatakan azim, bukan malik. Kemudian lakinnahu lam yukhallihi minal mabarrah wa takrim, tapi juga Nabi tidak mengosongkan surat tadi atau Heraklius tadi dari kebaikan dan pemuliaan, tetap dimuliakan. Karena apa? Dia pembesar Romawi, jangan langsung dihina-hinakan. Ini tidak baik tentunya. Karena ini awal dakwah kan, awal surat. Bisa ketika apa? Memang betul-betul sudah terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, sudah tegak dakwah dan memang sudah biasa perang. Seperti nanti kalau umur kita panjang, insya Allah tentunya dalam daras apa itu Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu tatkala nanti kita masuk di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Tatkala waktu itu apa istilahnya? Kaisar, bukan kaisar, apa namanya? Kaisar ya, yang raja-raja Romawi itu dikatakan apa? Kaisar. Iya, kaisar Romawi di masa itu yaitu perempuan Rina dia. Nah, dia membayar ufti kepada Harun ar-Rasyid. Tapi ternyata dibenci oleh pembesar di dekat dia. Akhirnya dia diberontak, matanya dicongkel dan seterusnya. Kemudian si Naftur ini, dia Naftur, penggantinya adalah Naftur. Naftur artinya minyak ya, nafta minyak. Ya dia kalau nggak salah namanya Naftur dia, atau Naktur kalau nggak salah, anak lupa. Nah, dia mengirim surat kepada kepada siapa? Kepada Harun ar-Rasyid, mengatakan raja kami sebelumnya ini bodoh dan lemah, dia rela membayar kepada kamu, maka kami minta kamu menyerahkan kembali upeti itu, mengembalikan kepada kami, kalau tidak kami akan menyerang kalian. Maka Harun ar-Rasyid menulis dari hamba Allah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid kepada anjing Romawi. Wah, lain kan sudah suratnya, karena dia yang mulai jahat, si Nakfur. Jawabannya bukan yang engkau baca, tapi jawabannya yang akan engkau lihat sebentar lagi. Wah, dahsyat. Nah, itu suratnya macam itu. Tapi ini dalam situasi perang. Sementara ini Nabi sedang mendakwahi Heraklius. Jadi tetap dia dimuliakan. Memang dia adalah pembesar Romawi. Bima taqaddama min mukhatabatihi bi'azimir Rum. Dengan apa? Pembicaraan yang Nabi sebutkan, yaitu dengan istilah pembesar Romawi. Ta'lifan, untuk melunakkan hati dia, walaupun memang dia tidak layak jadi raja setelah kenabian Nabi Muhammad. Wa husni adab, dan sebagai adab yang baik. Wa talyina kalimah, ini ada titik dua ya, kalimah, dan untuk melunakkan kalimat. Wa ta'nisan alal Islam, dan agar dia mesra dengan Islam. Tayyib. Bukan sejak awal dakwah langsung dikatakan engkau kalbun, engkau khinzir, ya jangan. Nanti dia tak jadi masuk Islam nanti. Selesai dari kitab Ikmalul Mu'lim. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.